Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah yang saya hormati, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam ini, malam kedua ini kita masih bisa hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di masjid ini, guna mengisi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa nama ya untuk mengilustrasikan bahwa Allah itu maha mengampuni terhadap dosa kesalahan hambanya. Yang pertama itu disebut dengan al-afuwu atau afun. Bahasa Indonesianya menghapus. Kemudian yang kedua adalah al-ghufru atau ghufronun atau ghafurun. Al-ghufronu atau al-ghafuru atau ghufronun atau ghafurun. Artinya secara bahasa menutupi. Kemudian yang ketiga, Allah punya nama ini, yaitu namanya Ramadan. Mungkin agak asing ya di telinga kita, karena nama Ramadan ini tidak terkenal dalam satu hadis yang jumlahnya 99 itu. Walillahi asmaul husna, itu loh. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'atun illa wahidatan. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Itu kan tidak ada di situ Ramadan itu. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Al-Mu'min, Muhaimin dan seterusnya sampai diakhiri dengan As-Sabur. Nah, di situ tidak ada Ramadan. Padahal dalam berbagai hadis yang lain, Allah itu memiliki ratusan nama. Ada nama misalnya Hanan, ada Al-Hanan. Allah punya nama Al-Hanan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, itu Al-Hanan. Artinya Allah Maha Kasih. Terus Allah juga punya nama yang disebut dengan Al-Mannan. Allah Maha Memberi yang baik-baik. Dalam yang 99 Al-Mu'ti kan, ya, Al-Mu'ti memberi. Kalau Al-Mannan itu memberi yang baik-baik. Hanan, Manan, Dayan. Ada nama lagi namanya Dayan. Dayan itu Allah maha nyauri utang bahasa kita. Maha menyelesaikan hutang piutang kita. Jadi orang kalau terbelit utang itu wiritannya ini. Ya Dayan, ya Dayan. Allah yang maha memberi, menyauri utang, melunasi utang, dainun. Ada lagi Allah punya nama Sultan. Di dalam satu hadis yang lain, Sultan itu maha berilmu dan maha menguasai. Dan termasuk adalah Ramadan. Ramadan artinya membakar. Membakar. Nah, nama Allah. Jadi Ramadan itu ismun min asma'illahi ta'ala, satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 nama yang saya sebutkan tadi adalah sebagai ilustrasi atau gambaran betapa Allah itu Maha Pengampun. Yang pertama namanya Al-Afuwu. Al-Afuwu itu artinya menghapus dosa kecil. Diibaratkan, diumpamakan begini, kalau misalnya kita menulis di papan
whiteboard misalnya ya, tulisan warna hitam atau warna yang gelap lainnya. Lalu tulisan itu kita hapus. Nah, pekerjaan kita menghapus itu namanya afa ya'fu. Jadi hilang. Tulisannya hilang, tidak kelihatan, tinggal warna putihnya. Itu Allah punya itu. Allah punya sifat menghapus. Apa yang dihapus? Ya dosa-dosa kecil. Apa contohnya dosa kecil itu? Ya apalah, misalnya apa yang biasa kita ucapkan kalau di mana-mana itu ucapan nggak enak, itu kan dosa kecil ya. Apa menyebut hewan namanya jangkrik atau apa, itu kan kadang dengan ungkapan yang jengkel itu termasuk dosa kecil. Nah, itu Allah hapus begitu saja. Jadi kita tidak perlu harus, itu dosa kecil. Artinya dosa yang sangat memungkinkan atau kesalahan yang sangat tipis yang sangat memungkinkan untuk dihapus sehingga hilang. Terus yang kedua, Allah punya sifat namanya ghufron. Ghufron atau al-ghufru ya toh, ghafarun menjadi ghafarun maha menutupi, atau ghafurun juga maha menutupi. Apa yang dimaksud? Ini adalah dosa-dosa yang tidak mungkin dihapus, kotoran yang tidak mungkin dihapus dengan menghilangkan begitu saja, tapi dia harus ditutup. Ghufru, ghufron atau al-ghafaru, al-ghafuru artinya menutupi. Apa yang ditutupi? Ya kotoran atau daki dosa-dosa kita. Misalnya diumpamakan semacam ini. Tembok ya, tembok ini warnanya apa ini, krem ya, tembok berwarna cerah kayak begini, lalu ada kotoran berwarna gelap, hitam, coklat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita menutupinya dengan warna asli, warna seperti ini. Nah, pekerjaan kita menutupi dengan cat yang baru ini namanya al-ghufru. Allah mempunyai sifat al-ghafaru, al-ghafuru, maha menutupi. Pertanyaannya berarti dosa itu tidak hilang, gitu. Dosa besar itu tidak hilang, hanya tidak tampak, ditutupi oleh sifat Allah namanya al-ghufru atau al-ghufranu atau ghafarun atau ghafurun. Nah, ada dosa yang tidak mungkin ditutupi. Kenapa? Ya karena gede gitu loh, besar. Logikanya begini, sesuatu yang ditutupi itu tidak boleh lebih besar daripada yang menutupi gitu. Jadi kotoran itu, kotoran yang kecil lah yang bisa ditutupi dengan tutup yang lebih besar. Kalau kotorannya itu gede gitu, besar sekali, tidak mungkin ditutup gitu. Akan benjol-benjol kan. Maka Allah punya nama, punya sifat namanya Ramadan. Apa Ramadan itu? Membakar artinya. Membakar. Dibakar. Pokoknya gini, diumpamakan semacam ini, Ramadan atau Ramadan itu misalnya ada besi yang sudah sangat berkarat. Itu kalau dicatkan karatnya masih kelihatan, maka karatnya itu harus dibakar. Nah, Allah punya sifat Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan dosa besar apapun ya yang kita lakukan, pada kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka dikatakan dalam satu hadis itu, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu yang pertama-tama kita menjumpai Ramadan itu adalah rahmahnya. Maka kalau dihapus tidak bisa, ditutupi tidak mungkin, kita akan mendapatkan Ramadan wujudnya rahmah. Maka dalam ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu kan, wa'fu anna waghfir lana
warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu surat terakhir itu, ayat Al-Baqarah. Yang pertama, ya Allah mohon aku dihapuskan, wa'fu anna, hapuskan, dihilangkan. Kalau tidak mungkin ya ditutupi. Kalau tidak mungkin diwarhamna, dirahmati alias berjumpa dengan Ramadan. Maka awaluhu rahmah. Ramadan itu adalah awaluhu rahmah. Oleh karena itulah maka mari kita tata niat kita. Kita tata niat kita ini masuk pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita benar-benar berjumpa dengan rahmah, yaitu terpupusnya, terbersihnya, terbakarnya seluruh dosa-dosa kita yang tidak mungkin ditutup dan tidak mungkin dihapuskan. Kita tata niat kita. Bagaimana niatnya itu? Niat puasa aja. Niat puasa. Kapan kita mulai niat puasa itu? Ya, mulai malam ini boleh, kemarin boleh, tiap malam boleh. Tiap malam boleh. Bahkan kemarin waktu orang begini ya, orang itu kan suka niat itu harus dinawaitu ya. Niat itu tidak harus dinawaitukan. Apa boleh dinawaitukan? Ya boleh-boleh saja, tapi yang terpenting bukan niat itu af'alul qalbi. Niat itu pekerjaan hati. Ingat Ramadan, niat puasa, itu sudah cukup. Ingat Ramadan, niat puasa. Ingat Ramadan, rahmah, niatlah berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Sudah nggak perlu niat-niat lagi. Misalnya kemarin sudah niat, udah nggak perlu niat lagi. Kalau kemarin misalnya sudah niat, udah aku niat berpuasa, hati aja niat berpuasa ya loh, tahun ini udah nanti sampai selesai. Kalau seandainya naudzubillah min dzalik misalnya ya pada belum akhir Ramadan lalu kita meninggal dunia, kita sudah dapat niatnya. Kita sudah dapat niat 1 bulan Ramadan. Nah kalau ingin mantep lagi, monggo mawon setiap malam nih niat aku besok puasa. Nah, kalau dilafatkan gimana itu? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Nah itu juga boleh, silakan, tapi jangan sampai atine nggak niat itu loh. Ya niat poso. Dulu adik saya itu gini, adik saya habis sahur itu malam sahur, terus pagi-pagi nggak puasa. Loh, kok nggak puasa? Tadi malam lupa nggak niat ya. Loh, lah sahur tadi malam tuh orang sahur itu pasti niat puasa itu loh. Maksudnya belum melafatkan niat. Lah niat tidak harus dilafatkan. Seandainya dilafatkan juga boleh, tapi asal hatinya sudah beriktikad, berkeyakinan, berniat. Niat kan dalam hati. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, itulah niat. Sengaja, artinya bersengaja melakukan sesuatu untuk berpuasa hari ini atau besok gitu ya. Dan besok-besok seterusnya. Itu aja loh enaknya itu. Malam ini kalau kemarin belum, ayo malam ini kita niat, dalam hati kita niat bismillahirrahmanirrahim, meneng aku poso tahun ini. Dalam hati aja. Tidak harus bahasa Arab, ya toh. Tidak harus bahasa Arab. Nah, agar supaya apa? Agar supaya kita benar-benar mendapatkan ghufron. Ghufron itulah namanya rahmah. Nah, maka orang yang berjumpa dengan awwaluhur rahmah itu nanti tengah-tengahnya akan mendapatkan maghfirah, dan akhirnya maghfirah itu wujudnya adalah itqun minan nar, yaitu terbebasnya kita dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada tahun ini benar-benar meningkatkan taat kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.